سبحانك إني كنت من الظالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa, telah menjadi sifat dasar manusia akan menjadi semangat ketika dia mengetahui tentang keutamaan apa yang dilakukannya. Orang apabila dia bekerja itu tahu keutamaannya kerja tersebut, mendapatkan gaji sekian, maka dia akan memiliki semangat tersendiri. Beda ketika seorang dia kerja tanpa ada yang diharapkannya. Prinsip berharap dalam bekerja dan prinsip berharap dalam kita beramal ibadah itu sesuatu yang fitrah, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala pun memancing semangat kita dengan berbagai macam harapan-harapan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid yang telah kita jelaskan maknanya dan telah kita jelaskan arti pentingnya. Tauhid yang sangat agung, tauhid yang sangat mulia, amalan yang paling utama dalam agama kita, dasar seluruh amalan, yang amalan apabila tanpa tauhid maka tidak akan diperhitungkan. Tauhid ini memiliki keutamaan yang tidak diraih oleh amalan manapun selain tauhid. Sehingga segala keutamaan amal itu tidak akan bermakna kalau dia tidak memiliki tauhid. Pemirsa sekalian, para pemirsa yang rahmati Allah Ta'ala, di antara keutamaan tauhid yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'anul Karim, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang mereka beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan petunjuk. Bagi mereka adalah keamanan dan petunjuk, keamanan di dunia dan keamanan di akhirat, petunjuk di dunia dan petunjuk di akhirat. Orang yang mereka beriman dan tidak mencampur imannya dengan kezaliman. Ayat ini terasa berat oleh para sahabat, sehingga mereka mengadukan kepada Nabi ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim, siapa di antara kita ini yang tidak menzalimi dirinya sendiri ya Rasulullah? Ayyuna lam yadhlim nafsah, siapa di antara kita ini yang tidak menzalimi dirinya Rasulullah? Karena dalam pandangan para sahabat, ayat ini yang menjanjikan keutamaan besar, keamanan dunia akhirat, petunjuk dunia akhirat, itu harus diraih dengan terbebasnya dari kezaliman. Sedangkan kezaliman itu ada kezaliman kepada diri sendiri yaitu maksiat, ada kezaliman kepada orang lain yaitu merampas hak-haknya orang, dan kezaliman kepada Allah yaitu kesyirikan. Para sahabat mengkhawatirkan bahwasanya mimpi besarnya untuk mendapatkan keamanan dan petunjuk dari Allah Ta'ala tidak akan terwujud, karena tidak ada seorang pun yang bisa terbebas dari kezaliman. Karena syarat untuk mendapatkan al-amnu wal i'tida, rasa aman dan petunjuk adalah
terbebasnya dari kezaliman. Maka Nabi terangkan, alam tasma'u qala abdin saleh, tidakkah anda dengar perkataan seorang hamba yang saleh, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Ini seorang hamba saleh, itu Luqman, ketika mengajarkan pada anaknya, wahai hamba, wahai nak, jangan menyekutukan Allah, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Dengan demikian, zalim yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah kesyirikan. Barang siapa yang dia melakukan perbuatan kesyirikan, maka dia tidak akan mendapatkan jaminan keamanan di dunia dan akhirat. Rasa aman di dunia secara hakiki hanya akan didapatkan oleh orang yang mereka betul-betul bertauhid kepada Allah Ta'ala. Dan semakin sempurna tauhidnya, semakin sempurna rasa aman yang akan dia dapatkan. Maka di segala suasana, di segala situasi, di segala keadaan yang menyenangkan atau menyusahkan, tidak ada hamba yang paling merasakan ketenangan hidupnya, rasa aman dalam kehidupannya, melebihi orang yang mereka memiliki tauhid. Dan semakin sempurna tauhidnya, semakin sempurna rasa aman yang dia rasakan. Maka tidak ada manusia yang lebih tenang, lebih aman di dunia ini melebihi Rasulullah SAW, karena beliau adalah orang yang paling sempurna tauhidnya. Inilah keutamaan yang akan didapatkannya di antaranya. Apalagi rasa aman di akhirat yang sangat kita butuhkan. Yang rasa takut di akhirat tidak akan ada, tidak akan ada yang bisa menebusnya. Tidak bisa ditebus dengan apapun. Di akhirat apapun yang disediakan manusia untuk menebus kesulitannya nggak akan ada. Orang yang paling akan merasakan keamanan di akhirat, orang yang paling sempurna tauhidnya. Akhirat perkara sangat dahsyat. Demikian pula orang yang paling lurus hidupnya di dunia dan di akhirat, orang yang paling sempurna tauhidnya. Semakin sempurna tauhidnya, semakin lurus hidupnya. Karena semakin sempurna tauhidnya, artinya semakin dia sempurna dalam menghamba kepada Allah Ta'ala. Semakin kecil penyimpangannya kepada Allah dari jalan Allah SWT. Maka semakin sempurna tauhidnya, semakin lurus kehidupan dia. Karena orang mereka sempurna tauhidnya, totalitas kehidupan dia 24 jam itu untuk mentauhidkan Allah dan mentaati Allah tanpa kemaksiatan kepada Allah SWT. Para pemirsa, ini yang pertama, bahwa keutamaan tauhid akan mendapatkan jaminan keamanan dan petunjuk di dunia dan di akhirat. Yang kedua, kalau kita bicara tentang bobot amal, tentu kita adalah orang yang ketika beramal punya manajemen amal, yaitu akan melakukan yang paling berbobot dulu, sehingga punya modal pokok. Yang apabila Anda memiliki amalan ini berarti Anda telah memiliki modal pokok, bobot amal yang paling berat. Tidak ada bobot amal yang lebih berat dibandingkan dengan tauhid. Nabiullah Musa alaihissalam pernah meminta kepada Allah SWT, ya Rabbi, alimni syai'an azkuruka wada'uka bih. Ya Rabb, ajarkan kepadaku sesuatu yang aku bisa jadikan untuk berzikir dan berdoa kepadamu. Kata Allah SWT, qul ya Musa la ilaha illallah. Katakan ya Musa kalimat la ilaha illallah. Kata Musa, Rabbi kullu ibadika yaquluna hadha. Ya Rabb, seluruh hamba mengucapkan kalimat ini. Musa ingin sesuatu yang spesial. Apa kata Allah SWT? Rabbi, ya Musa, lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin malat bina la ilaha illallah. Wahai Musa, seandainya langit yang 7 dengan penduduknya selainku, selain Allah, dan bumi yang 7 dengan penduduknya, dan bumi yang 7
itu ditimbang, diletakkan di satu daun timbangan, dan la ilaha illallah di satu daun timbangan, niscaya akan lebih berat daun timbangan yang berisi kalimat la ilaha illallah. Demikian pula dalam hadis yang dikenal dengan hadis bitaqah, hadis kartu, akan digelar nanti 99 catatan amal di hadapan hamba yang selembarnya itu sepanjang mata memandang. Sampai hamba ini merasa dia putus asa dengan catatan yang ada di situ. Lalu Allah SWT keluarkan satu kartu. Allah katakan, laka indana hasanah. Wahai hamba, Anda masih memiliki satu kebaikan di siku. Dikeluarkan kartu yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kata hamba ini, ya Rabbi, mahadhil bitaqah, mahadhis jillat. Ya Rabb, apa istimewanya satu kartu ini dibandingkan dengan 99 kartu lembaran catatan amal? Lalu ditimbang oleh Allah dan berat kartu yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah. Anda punya tauhid, dan semakin sempurna tauhid Anda memiliki pemberat timbangan amal yang tidak ada tandingnya. Kemudian juga bicara tentang amal yang bisa menghapuskan dosa. Fungsi amal salah itu diantaranya adalah penghapus dosa. Tauhid adalah amal yang secara mutlak bisa menghapuskan dosa sebanyak apapun. Penghapus yang paling hebat, Rasulullah SAW membawakan diskusi hadis yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibn Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusriku bi syai'an la ataituka biqurabil maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya Anda datang padaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian Anda datang kepadaku tanpa menyekutukanku sama sekali, tanpa melakukan perbuatan syirik sama sekali, la ataituka biqurabil maghfirah, akan aku datangkan ampunan sebesar dosa yang Anda miliki. Tentu subhanallah, tentu Allahu Akbar. Ini sebuah keutamaan yang sangat besar. Dan tentu orang beramal pengen mendapatkan keutamaan yang paling besar. Demikian pula bahwa dengan tauhid yang sempurna ini akan menjadikan seorang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Anda tahu dahsyatnya hisab, Anda tahu dahsyat apalagi adab. Tauhid yang sempurna akan bisa mengantarkan pemiliknya untuk masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Sesuatu yang sangat luar biasa tentunya. Di kalangan umat ini Allah sediakan sejumlah, yaitu orang yang akan Allah masukkan surga tanpa hisab, tanpa adab. Masuk surga itu kondisinya macam-macam. Ada yang tanpa hisab, tanpa adab. Ada yang dihisab walaupun tanpa diadab. Ada yang dihisab dan diadab, baru kemudian dimasukkan ke surga. Ini yang dikatakan dengan janamiyun, mantan-mantan janam. Orang yang mereka mendapatkan ini masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab ini adalah orang yang mereka menyempurnakan tauhidnya, dengan dikatakan Nabi, ini dakhalal jannah bighairi hisabin wala adab. Mereka ini adalah la yastarkun wala yaktawun wala yatatayarun wala rabbim yatawakkalun. Mereka tidak minta diruqyah, mereka tidak minta dikai, mereka tidak bertatayur, berkeyakinan sial tentang sesuatu. Kemudian mereka pun menyempurnakan tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang sangat luar biasa, keutamaan dunia, keutamaan akhirat, dan kekuasaan ini akan Allah serahkan kepada hamba yang mereka betul-betul mewujudkan tauhid. Wa adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi tadallahum wala yubaddilanahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyriku bi syai'an.
Allah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal saleh untuk memberikan kekhilafan sebagaimana Allah berikan kekhilafan kepada orang sebelum mereka. Allah akan kokohkan agama mereka sehingga wibawa, penuh dengan kewibawaan yang Allah ridha dengan agama itu. Allah Subhanahu wa taala akan gantikan rasa takut dengan rasa aman. Kapan itu? Ketika umat ini betul-betul beribadah kepada Allah tanpa menyekutukan Allah sama sekali. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk memiliki semangat yang besar, fokus, hidup kita singkat, bagaimana kita betul-betul memiliki tauhid dan kemudian betul-betul senantiasa berusaha menyempurnakan nilai tauhid kita sehingga kita kembali kepada Allah, bagaimana bisa bermimpi meraih jannah tanpa hisab, tanpa azab, dan syaratnya adalah sempurnanya tauhid seorang hamba, dia tidak menyekutukan Allah sama sekali. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا أنت سبحانك إني